Di mana ada nubuatan membunuh Tuhan? Di mana? Di Yesaya. Itu Di kitab kitabnya Yesaya. siapa? Itu kitabnya siapa? Kita kami Kami itu maksudnya Anda siapa? Kristen, Kristen itu siapa? Rupanya pengikut Kristus. pengikut Kristus itu orang mana rupanya? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Anda sadarkan saya tentang hadits yang Anda bawa. Saya ingin tahu siapa-siapa aja sanad dari hadits yang engkau bawa itu. Silakan. Saya ambil pulpen, saya ambil kertas. Saya mau catat siapa aja yang menjadi sanad atau isnad daripada hadis itu. Satu, sebutkan namanya. Oke. Mu'ala bin Asad, Ya, terus. Hisyam bin Urwah, Nah, Hisam ini siapa? nggak dijelaskan di hadisnya. Saya mengikuti hadisnya aja. Itulah Ini umat hadis Islam. sahih. Ya, hadis sahih. Maksudnya hadis sahih itu informasinya akurat. Tapi sekarang kita lihat Hisyam bin Urwah ini meriwayatkan pada saat dia di mana ini? Pada saat dia di mana? Dia di Madinah atau dia di Irak? Saya tanya. Ya, di hadisnya tidak dijelaskan. Nah, makanya. Ya berarti gini intinya. Hadis yang dianggap sahih ini berarti salah dong. Kalau bagi Anda yang Bukan bilang tadi. salah hadisnya sahih, tetapi kemudian pemberitaannya ini lemah disebabkan karena ada Hisyam bin Urwah ini menceritakan hadis ini ketika dia di Irak, dan pada saat dia di Irak usianya itu sudah di atas 90 tahun. Dia sudah lemah akal, pemberitaannya sudah pikun. Jadi pemberitaan ketika dia bertemu dengan para periwayat yang lain, sanad yang lain, itu memang betul tersambung. Tetapi isi daripada cerita hadits itu tidak berkesesuaian dengan histori sejarah. Berarti gini intinya. Hadisnya salah kan? Hadisnya salah kan? Saya katakan lemah. Jangan lemah, soalnya beda. Kandung Anda isinya, dengarkan. Nah, isinya beda berarti salah. Gimana? Nah, kalau salah kenapa rupanya? Ya kenapa dianggap sahih? Lah, Itu itu aja. sahih pemberitaannya, tapi cerita yang ada di dalamnya itu menceritakan sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan histori. Oh, bisa gitu ya. Beda. Oh Nabrak iya, gitu ya. sekarang begini, sekarang begini. Ya. Tolong tunjukkan satu orang Arab yang ada sebangsa, semasa, sesama dengan Rasulullah yang menghujat pernikahan Siti Aisyah. Tunjukkan satu aja. Satu aja. Misalnya nih, ada cerita yang Anda temukan di Ling-Ling yang membenci kepada Rasulullah. Ada sahabat yang kemudian mengutuk perbuatan Rasulullah menikahi Siti Aisyah dikarenakan masih di bawah umur. Tolong tunjukkan kepada saya. Hari ini juga saya akan meninggalkan Islam. Silakan. Cara itu nggak ada. Bisa aja ada yang punya tapi dibunuh. Why not? Wah. Why not? Nggak bisa aja terjadi. Allahu Akbar. Ini bukan agama Kristen, Bung. Ini ajaran Islam. Ya. Kalau Kristen itu terjadi, penulis-penulis kitab saudara dibunuh semua. Kalau Islam mana ada yang kayak gitu? Gak bisa. Tapi kalau menyebarkannya dengan perang ya. Siapa? Dia nggak membunuh. Apa? Kenapa Islam menyebarkan agama Oke, dengan perang? baik, kita pindah topik. Oke. Tolong Anda bacakan Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Sekarang juga nggak butuh lama, silakan. Anda kalau belum siap untuk berdebat dengan umat Islam jangan coba-coba, apalagi kalau ada Bang Suma di dalam. Oke, Iya. silakan. Tunjukkan Lukas 3 22 23. Sekarang juga saya ingin dengarkan. Lukas 33. Lukas Kisah Para Rasul 3, Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Menuju.
Kisah 3 di kisah para rasul 3 ayat 22 kan? Bukankah telah dikatakan Lukas. Musa? Iya. Tadi katanya kisah para rasul. Tadi Iya, pertanyaan aku cuman cek jiwamu. Kau emosian iya. ternyata. Baca. Musin, Pak. Bukankah telah dikatakan Musa? Emosian Baru lah saya katanya. bicara dulu. Oke, Biar baca silakan. Tapi jangan emosi, minum air dulu, minum air. Bukankah Kamu lagi telah bertemu dikatakan Musa? dengan orang yang paling ditakuti pendeta Indonesia. Baca. Saya takut sekali. Bukankah tadi Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudaramu seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya Iya. padamu. So, Sekarang nabi yang sama seperti Musa itu siapa? yang seperti Musa, Yesus, Paulus. Sip, itu lebih bagus. Itu lebih bagus Paulus daripada Yesus. Sekarang begini, benar Yesus bukan nabi. Oke, benarkah Paulus Anda akui sebagai nabi? Bukan nabi sih, lebih tepatnya rasul. Udah kacau kan? Kacau, pantasan Anda keringat dingin, kacau. Saya Berarti tidak keringat dingin. nah, Saya tidak sekarang keringat yang dingin. nabi yang sama seperti Musa siapa? Kenapa? Jawablah. Ya, Paulus. Allahu Akbar. Ya, Nabi lagi, yang lagi. sama seperti Musa siapa? Paulus. Berarti Paulus itu nabi. Nabi dan rasul. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Masya Allah. Wah, ini bisa lanjut ini Gurunda. Masya Allah. Sekarang baca nomor 23. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak melakukan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Oke. Dibasmi di sini kamu tahu bahasa aslinya? Bahasa Ibrani atau Yunani? Aslinya kitabmu ini apa? Yunani. Yunani. Kamu tahu apa yang di situ tertulis? Anda jawab sendiri saja. Aduh, lemah kali hatimu. Oksolotereu artinya dimatikan. Artinya gini, akan terjadi. Nah, dengarkan, akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Paulus akan dibunuh dari umat kita. Tolong tunjukkan di mana orang-orang dibunuh di Yerusalem karena tidak mengikuti Paulus. Buar. Kuda-kudamu lemah, Tentang anak Kristen muda. terus ya. Aku nggak pernah baca Al-Qur'annya sih. Tadi Anda berkata bahwa agama benar itu membunuh. Aku kasih judulnya ini. Bahwa Nabi yang datang sama seperti Musa diperintahkan oleh Tuhan, siapapun yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dimatikan, akan dibunuh. Exolotereu dalam bahasa Yunani. Kalau Anda mengatakan ini Paulus, saya tanya sama Anda, siapa yang dibunuh oleh Paulus karena tidak mengikuti ajaran menyembah manusia kepada orang Yahudi? Silakan. Bukankah justru dia yang dibunuh? Kuda-kudamu lemah, anak muda. Nih sama Gurunda. Waduh, ternyata setelah dicek-cek memang ini lahirnya Kristen dan memang agamanya Kristen, tapi ngaku-ngaku murtadin. Waduh. Padahal agamanya juga begitu sih. Kuda-kudamu lemah, anak muda. Kamu harusnya belajar dulu di pendeta 677 tahun baru berhadapan dengan yang namanya Bang Sumaini. Ya kalau dia hidup, Bang. Lemah kuda-kudamu. Buru mati. Waduh. Aduh. Cocok itu namanya jangan Leroy, tapi Lemoy Letoy. alias Lemot. Coba ya, jelaskan versimu. Jelaskan juga. Ya sekarang saya tanya. Awal intinya bertanya. Berarti gugur Paulus ya, gugur Paulus ya, anak muda. Nah, versimu lah, jawab versimu. Gugur ya. Ya, jawab versimu. Oke, sekarang kita masuk. Di sini jelas harus terjadi. Benar nggak harus terjadi nih?
Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dimatikan dari umat kita. Betul? Ya. Setelah Nabi Musa alaihissalam, siapa yang memimpin peperangan untuk menegakkan kalimat Allah la ilaha illallah? Yesus Rasulullah. Siapa itu? Jawab saya. Saya udah tahu ya, banyak sih pasti merujuk ke Chorus, noise. Tolong sekali lagi pertanyaan saya, siapa kemudian yang datang mengajarkan la ilaha illallah Isa Rasulullah, dan siapa yang tidak mendengarkan kalimat itu akan diperangi? Itu siapa? SAW. Nggak Apa usah itu? nemu. Apa itu Isawi? Nah, kamu udah tahu sendiri, pasti sudah tahu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya Allah. Allahu Nah, gini. Takbir. Ini ada satu lagi. Berarti kamu sudah mengakui bahwa Nabi yang sama seperti Musa itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Subhanallah. Gini, saya kan nonton IG juga kan, katanya nabi-nabi itu hanya berasal dari bangsa Yahudi. Kata siapa? Baik, mari kita uji. Oke, mari kita uji. Kamu punya Bible di situ, lihat kitabnya Yahudi apa yang diterangkan dalam Kejadian 49 nomor 10. Tunjukkan kata Yahudi di situ. Ada nggak kata Yahudi di sana? Silakan Anda bacakan saya Kejadian 49 nomor 10. Tunjukkan kata Yahudi di sana. Kejadian 49 anak bau nomor 10. Korban Elia juga rupanya dia. Korban gereja ini. Korban Elia. Kenapa kan nggak langsung debat aja sih gitu? Pesak apanya? Kenapa kalian nggak langsung debat gitu? Ada nggak di antara kalian berani hadapi Bang Suma? Ada nggak? Nggak ada. Ada, mana? Tunjukkan ke saya. Nah, ini baca aja dulu nih, Bung. Ini kitabnya orang Yahudi. Baca. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara bangsa dan kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk sebangsa. Oke, sekarang pertanyaan saya. Siapa yang kemudian mengambil kerajaan Daud dan sampai hari ini kerajaan itu masih berdiri dengan megahnya? Lalu kemudian dia menaklukkan hukum-hukum yang tadi yang saya katakan kepada Anda. La ilaha illallah Isa Rasulullah. Ya. Siapa? Lagi-lagi yang Anda sebut. Sih, tapi Lagi-lagi yang Anda sebutkan tadi apa? Tapi nggak membuktikan apapun. Tidak membuktikan apapun. Masya Allah. Subhanallah. Coba kita ukur dulu. Sekarang kalau Anda merasa seorang murtadin, oke, Anda murtadin. Anda usia berapa sekarang? Mari kita ukur kebenaran itu. 60, 70, 50, 40. Jawab dulu yang pertanyaan saya, baru saya jawab pertanyaan Anda gitu. Kan Anda minta pembuktian kan? Iya. Oke, baik. Anda minta pembuktian. Oke. Sekarang kita lihat kemudian di Indonesia ini sebelum merdeka. Agama mayoritasnya apa? Hindu, animisme. Oke. Kemudian datang para pedagang Islam. Kemudian menegakkan hukum-hukum. Takluk enggak Nusantara ini dengan hukum Islam? Takluk. Ada penjajahan enggak dari tentara Islam? Enggak ada. Agama Katolik dan juga agama Kristen menjajah 350 tahun. Itu bukan waktu yang singkat, itu waktu yang sangat lama, membutuhkan beberapa generasi. Berhasil tidak mereka menegakkan menyembah kepada manusia Yesus? Tidak.
Ini dikatakan Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan berpindah dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Sampai dia datang yang berhak atasnya. Siapa yang berhak ini? Lihat tanda-tandanya, yaitu dia yang mampu menaklukkan hukum-hukum la ilaha illallah Isa Rasulullah kepada bangsa-bangsa. Di Indonesia kita lihat skala kecil, yang mampu menaklukkan bangsa Nusantara ini dari kerajaan-kerajaan besar yang ada di Nusantara ini siapa? Rasulullah Muhammad SAW melalui pengikutnya, umatnya, atau Paulus melalui pengikutnya? Jawab. Jawab. Siapa bang? Ya kalau yang di apa? Islam. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah, la hawla wa la quwata illa billah. Sekarang poin yang masih ada lagi. Tapi gini saya Ya. mau tambahin ya. Tapi Ya. cuma di Indonesia dan beberapa negara aja. Tapi kalau di Eropa gitu enggak. Siapa bilang? Amerika enggak. Siapa bilang? Ini sementara sedang berjalan. Begitu datanya, nggak ada yang bilang, tapi dari sesuai data. Oke, baik. Sekarang begini, keadaannya adalah Anda harus mengetahui, ketika kemudian agama Kristen itu ditegakkan, yang menegakkan itu adalah Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi itu adalah kaisar yang besar. Mereka punya peradaban, kemudian mereka terlanjur menguasai Barat. Mereka menguasai Barat, mereka kemudian menginflasi semua negara-negara yang di bawah kekuasaannya dengan apa? Dengan senjata dan seterusnya. Ada gitu umat Islam menguasai senjata. Tapi kenapa dia bisa mengambil kekuasaan kemudian hampir separuh dari penduduk bumi itu diambil menjadi Islam? Kalau di Kristen, dengarkan saya, tepuk tangan dulu. Dengarkan saya. Di Kristen itu ada berapa sekte? Katolik, Protestan, apalagi Saksi Yehova, Advent. apalagi Advent. apalagi Mesianik, apalagi Katolik, Saksi Yehova, apalagi yang besar-besar, apalagi. Udah itu aja bang. Nah, sekarang kamu belah-belah, kamu bagi itu 2 miliar, kamu bagi itu berapa orang kalian? Berapa orang kalian? Ketika dibagi menjadi 8, menjadi 7, tinggal berapa tuh? Ayo. 2 miliar orang Kristen di dunia ini ketika dibagi 7 sisa berapa? Intinya kan satu, orang tuh percaya. Oh nggak bisa satu. Jangan nipu kami. Tapi kalau umat Islam, Bung, berapa miliar umat Islam di dunia? Kalau nggak salah 1,9 ya. 1,9, subhanallah. Kalian 2 miliar dibagi 7 sisa berapa? 300 juta. Tapi kalian dibagi juga. Gimana dengan Syiah? Sabar. Itu tidak masuk Syiah. Itu tidak termasuk Syiah karena Islam itu Syiah itu bukan Islam. Itu enggak masuk Syiah. Sekarang Anda lihat di data itu termasuk sekarang. Syiah. Oh enggak. Syiah enggak masuk. Mereka itu bukan Islam. Sekarang perbandingannya adalah agamamu dibandingkan agamaku itu selisih hampir 700 tahun. Bagaimana kemudian Anda melihat kecepatan perkembangan Islam itu? Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Apabila ia datang maka dia akan menaklukkan bangsa-bangsa. Yang pertama di dalam perjanjian baru Nabi Muhammad SAW. Perjanjian lama Nabi Muhammad SAW. Gimana? Perkembangannya cepat. Apanya? Perkembangannya Islam cepat karena iya dong. Islam membolehkan poligami. Oh, bukan begitu. Sekarang begini saya tanya. Oke. Mari kita buktikan. Di Indonesia ini aja dulu. Di Indonesia, Anda pergi di catatan sipil atau di KUA atau di Departemen Agama, lihat siapa yang paling banyak perceraiannya di sana. Setelah mereka bercerai, apakah mereka menjanda, menduda? Tidak. Itu di Indonesia, skala Indonesia. Sekarang mari kita lihat skala internasional. Anda melihat tentang poligami. Saya mau katakan kepada saudara, di barat sana, apakah ada kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang pernikahan? Batasan-batasan. Kalau ada, mari kita lihat. Di mana negara paling tinggi penyakit kelamin di dunia ini? 10 negara tertinggi penyakit AIDS. Kalau dia setia kepada pasangannya, mustahil dia kena AIDS. Kalau dia kena AIDS, berarti dia gonta-ganti pasangan. Apa arti poligami? Banyak wanita.
Tetapi kalau di sana penyakit AIDS bukan cuman banyak wanita. Satu laki-laki bisa menggunakan banyak laki-laki, banyak wanita. Satu wanita bisa menggunakan banyak wanita, banyak laki-laki. Sehingga apa yang terjadi? AIDS. Ayo, apa lagi? Maksud saya ini. Apa lagi? Umat muslim berpoligami Masya kan. Allah. Kan jadi empat istrinya. Empatnya apa? Hamil. Nah, Gitu. sekarang kalau di barat ada nggak batasan? Nggak ada. Hah? Jawab saya, di barat ada nggak batasan? Nggak ada. Nggak ada batasan, Masya Allah. Kuda-kudamu makin rampu, Bung. Kakimu yang kanan udah jatuh ke bawah tuh. Anda baca Lukas 8 nomor 29, Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Yesus mengizinkan pengikutnya untuk berpoligami. Tepuk tangan untuk Bang Zuma. Ada lagi? Kan gimana gini. Ada lagi? Bisa saya baca tapi Abang jelaskan gimana itu ayat itu bisa bisa apa bilang Kristen bisa berpoligami. Gimana jelaskan? Ini dalilnya Lukas 18. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada sekarang ini juga. Tepuk tangan. Yesus memberikan izin untuk mendapatkan istri berlipat kali ganda. Lukas 18:29 nomor 30. Di surga Yesus menjanjikan 100 istri. Di mana dalilnya? Matius 19 nomor 29. Di dunia poligami, di surga poligami. Subhanallah. Kuda-kudamu makin rampu, Dek. Berdiri lagi, perkuat kuda-kudamu. Tidak bagus kayak gitu, nggak bagus. Jangan duduk di lantai. Jangan duduk di lantai. Berdiri. Kamu ngapain kamu bibirnya nempel ke keramik kamu? Berdiri. Ya, gitu. Masuk angin. Kuda-kudamu lemah itu. Kursimu sampai patah kakinya. Udah berdiri yang kuat. Oke. Ini. Ya, terus apa lagi? Matius 19 ayat 3 sampai 6. Di situ diajarkan monogami. Terus saya baca kan? Boleh, silakan. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Tidak boleh. Jawab Yesus, tidaklah kamu baca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Oke. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, hingga keduanya menjadi satu daging. Oke. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oke. Bersatu dengan apa? Bersatu dengan apa? Istrinya. Mana diterangkan di situ bahwa cukup satu istri? Kan kalau istrinya 3, istrinya 10, boleh nggak dikatakan bersatu? Meninggalkan ibunya, meninggalkan ayahnya, bersatu dengan istrinya. Kalau istrinya 30, boleh nggak disebut bersatu? Boleh nggak? Jawab saya dong. Istrinya boleh. Dia nggak ada dalilnya satu, nggak ada dalilnya satu. Cuma dikatakan meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Kalau istrinya 100 bisa nggak bersatu? Kuda-kudamu makin rampu anak muda. Masih mau kau datang besok. Rampu kali kuda-kudamu. Rampu kali. Kalau di Islam jelas dalilnya. Keren. Di Islam jelas dalilnya. Fawahida, cukup satu istri. Di kitabmu mana cukup satu istri? Tunjukkan kepada saya. Kalau ada saya nikah lagi. Coba tunjukkan. Ada enggak? Di kitabmu cukup satu istri, ada enggak? Fawahida, maka cukup satu istri. Itu Al-Quran, surah An-Nisa. Sekarang di kitabmu cukup satu istri, ada enggak? Kalau ada saya nikah lagi. Coba tunjukkan. Kalau nggak ada, Nah, kalau enggak ada ya nikah lagi nanti. Coba. Bunda Rahma. Sama aja. Aduh, gimana sih Bunda Rahma ini? Undang-undang. Mau berapa? Sama aja. Masih mau kau datang besok, Ten. Gini aja. Jelaskan. Bukan aku ya, Bang. Bunda Rama ya, buka kartu ya, bukan aku ya. Ayo. Yang semangat. Ayo. Apalagi. Hujat sejak-jaknya Islam ini. Jawaban. Gimana? Fakta tidak perkembangan Islam Hah? banyak cepat gara-gara berpoligami. Fakta atau tidak? Tidak fakta itu. Mana buktinya? Ini
demi Allah saya katakan samamu, demi Allah pencipta langit dan bumi, ini di depan saya Oten, anaknya poligami, 3 anaknya cewek semua poligami, gonta-ganti suami. Mana lagi suaminya yang gonta-ganti, dia meninggal di Kendari, dan dia pasti dengar ini, teman-teman kantor saya pasti dengar, dan dia pasti tahu. Staf saya juga begitu, orang-orang Oten itu ada juga, tiba-tiba datang istrinya di ruangan. Kenapa Bu nangis? Bapaknya ini tidak pulang ke rumah. Ada apa rumahnya? Dia katanya dekat dengan salah satu tailor yang ada di sini yang ini. Oh, kok bisa kayak gitu? Iya Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Cerai, nikah lagi. Itu yang terjadi, Bung. Karena memang di dalam kitabnya tidak ada yang ngatur. Bahkan kalau Anda melihat kitab saudara, tidak boleh cerai. Di kitab Anda itu tak boleh cerai. Memang. Tapi ada satu syaratnya untuk cerai. Apa itu? Berzina. Coba Anda lihat sekarang catatan sipil perceraian di Kristen banyak sekali. Apakah boleh saya simpulkan bahwa ternyata di Kristen itu banyak pesina? Karena syarat bercerai di Kristen itu cuma satu. Selain daripada maut yang memisahkan, yang satunya adalah ketika ada yang berzina. Barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, berarti boleh menceraikan istri kalau ada yang berzina. Ternyata banyak yang berzina, banyak yang cerai, berarti mereka semuanya adalah keluarga pesina. Gimana? Kuda-kuda mau makin rapuh. Makin rapuh, malah sudah rapat duduknya di lantai. Aduh, Udah nggak ada lagi bang, kakinya bang. Ya ini lantainya basah kenapa Dek? Ya Allah yang Karim, kamu pipis, ya Allah. Sampai segitunya. Masih mau datang besok. Jorok kali kau ngompol. Ih, Ganti udah dulu tua ngompol, jorok kali kamu. Leroy, ganti dulu pampersmu. Tadi kan berbicara dengan KDRT Kristen. Beliau dapat hidayah, sabar. Iya. Bukan KDRT itu. Perzinahan. Bukan. Tahu. Nabi Musa sendiri saja berzina juga. Aduh, ini bahaya ini. Bahaya ini kata-katamu. Bahaya nih kata-katanya nih. Adinda, jangan kau biarkan hal yang kamu tidak ketahui untuk kau ucapkan, terkecuali ada dalil sah benar. Boleh kau tunjukkan di mana Rasulullah Muhammad SAW itu berzina? Dalam kitab yang ada di Perjanjian Lama, Lut, semua nggak ada yang tidak berzina. Di kitab itu berzina semua. Bahkan Maria itu bertunangan dengan Yusuf sebelum melahirkan Yesus. Kores, noise suara bini anakmu kedengeran. Hilang suara guru, udah hilang. Mohon maaf. Itu. Iya, cek. Udah, Bang, normal. Jadi, ya, jadi kalau Anda bercerita tentang persinahan, hampir semua nabi itu melakukan persinahan. Kalau Anda membaca kitab Kejadian, bagaimana kemudian Sarah itu poliandri, 2 suami, dia suaminya Abraham, yang kedua suaminya adalah Fir'aun. Oke? Jadi jangan mengatakan sesuatu. Kalau saya berbicara, misalnya Nabi Lut berzina dengan kedua anak kandungnya, itu sah karena di dalam Bible diceritakan. Oke? Sarah menikah dengan 2 suami, itu sah karena ada di dalam dalilnya ada. Daud kemudian ngintip orang mandi, kemudian menggagahi istrinya orang, sah, ada di dalam kitab saudara. Yesus lahir dari seorang wanita yang hamil pada saat dia bertunangan, itu sah, ada di dalam kitab saudara. Yusuf mau menceraikan Maria padahal dia belum suami istri, itu sah di dalam kitab saudara. Tapi kalau Anda mengatakan Rasulullah Muhammad SAW berzina, tolong tunjukkan dalilnya. Silakan.
Waduh, ngompol Pakai lagi pelaku dia, Bang. KDRT aja sih Bang, berzina semua orang. Dicabut dulu, minta maaf. Bang Suma minta maaf dan teman-teman. Saya minta maaf. Ya begitu, masya Allah. Ini tanda-tanda orang baik ini, ya. Jangan mengucap. Ya, tapi memang saya tahu teman-teman Kristen itu selalu kemudian disusupi dengan pemahaman hujatan dan penistaan terhadap Rasulullah. Saya tahu, saya paham itu. Kenapa? Saya ini ketua Mu'alaf Center, jadi saya paham bagaimana mu'alaf ini ketika mereka ibadah, mereka sekolah di ini dan seterusnya, mereka selalu kemudian disuntik pemahaman penghinaan terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya paham itu. Nah sekarang kalau dimintai pertanggungjawaban tidak ada. Bahkan orang yang mengajari Anda minta datanya pasti juga nggak ada. Itulah. Nah, sementara kami di Islam siang malam kami disibukkan untuk memuliakan Yesus. Siang malam kami disibukkan untuk membersihkan Yesus dari fitnahan oten. Kami yang memuliakan di dalam Yohanes 16 nomor 13 nomor 14, apabila roh kebenaran itu datang maka dia akan memuliakan aku. Roh kebenaran itu kita cek dari Rasulullah atau dari Paulus. Ternyata ajaran Paulus mengajarkan menghujat, menista, merendahkan Yesus, sedangkan ajaran Nabi Muhammad memuliakan Nabi Isa alaihissalam yang adalah Yesus. Artinya bahwa roh kebenaran itu datangnya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada Kristen, tetapi datangnya ke Islam. Begitu, Bang. Apa? Gini aja sih Bang, terakhir ya. Saya dengan bukti kuat yang menyatakan bahwa Nabi itu nggak berasal dari bangsa Yahudi, itu aja sih. Mana dalilnya Nabi itu tidak datang dari bangsa Yahudi? Mana? Saya kan minta tadi. Saya nggak tahu sih, tapi saya tahu dari Elia, itu aja. Datang dari? Saya tahunya dari Elia. Saya hanya bertanya. Suruh begini. Dengar ini Gurunda. Suruh tante Elia tunjukkan datanya bahwa roh kebenaran itu datangnya hanya kepada Bani Israel. Dan saya titip satu dalil ke dia, suruh dia baca Ulangan 34 nomor 10. Tidak akan ada lagi nabi yang bangkit dari tengah-tengah Bani Israel yang berasal dari Bani Israel yang sama seperti Musa. Saya titip itu. Ulangan 18 nomor 18, Kisah Para Rasul 3 nomor 22 23. Bukankah Tuhan kitab Taurat melalui kitab Taurat mengatakan bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa? Tuhan akan membangkitkan nabi yang sama seperti Musa. Sedangkan kalau itu adalah Yesus atau Paulus, jelas Ulangan 34 nomor 10. Tidak akan ada lagi nabi yang bangkit dari orang Israel yang sama seperti Musa. Berarti nabi yang sama seperti Musa tidak datang dari Bani Israel. Lalu dari mana? Dari mana? Oke. Sampaikan Tante Elia bahwa ini data dari Bang Suma. Oke. Gitu ya? Ya, terima kasih ya Bang Zuma atas sama-sama Mohon saudara. maaf teman-teman bila ada salah kata. Sama-sama. Terima kasih. Rajin-rajin diskusi seperti ini supaya pembendaharaan ilmu Anda itu bertambah. Ingat pesan saya, Anda perdalam belajar Bible. Pakai akal tapi jangan pakai doktrin, pakai akal. Setelah Anda banyak belajar, cari Bang Suma, kita diskusi lagi seperti ini. Oke? Oke, terima kasih Bang Zuma. Sama-sama saudara Leroy. Leroy, Bang. Iya, Bang, Leroy. tadi abang bilang tante, bukan om ya Bang? Aku nggak tahu. Namanya Elia, biasanya Elia itu perempuan kali ah. Tapi gayanya laki-laki, gimana sih Bang? Justru gayanya perempuan, kalian aja yang mengatakan dia laki-laki. Laki-laki yang kemayu. Laki-laki ya? Gak tahu aku. Dari penampilannya, dari pakaiannya, caranya bicara, caranya duduk, jari-jarinya, caranya bergerak. Udahlah perempuan, ngapain kita sibuk? Kalau kemarin masih ribut kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hanya ingin menyampaikan rasa bangga saya terhadap apologi Indonesia, terutama sekali Zuma. Saya sebelum itu saya perkenalkan, saya daripada Sabah.
dari Sabah, Malaysia. Cuma saja lagi saya pernah tinggal lama di Indonesia. Dulu saya kuliah di Medan. Saya pernah tinggal lama di Medan. Kemudian lalu saya meneruskan di UNPAD, maksudnya alumni Metodis Indonesia dan juga UNPAD, Universitas Pajajaran Indonesia. Medan kampus mana, Pak Dokter? Ya, Waktu Medan kampus mana? di Universitas Metodis Indonesia. Oh, metode. Lalu diteruskan di UNPAD, alumni UNPAD, Universitas Pajajaran. Kemudian sesudah itu saya pernah bekerja di sana selama 6 tahun di sekitar Bandung, seperti macam di Cilamaya, Cipendei, Wanayasa, kemudian sekitar kota Bandung gitu. Jadi saya hanya ingin menyampaikan rasa bangga saya terhadap dengan Apologet Indonesia, terutama sekali Juma dan dengan teman-teman semualah. Dan oleh karena saya sering mengikuti debat Islam dan Kristen ini, sehingga saya tahu betul apa namanya karakter daripada seperti macam Henny Selebes, Ustadz Sugi, Ustadz Alif, Koris, lalu ada Mahadewa, Ada Al-Hidayah. Al-Hidayah ya, Dokter. Malaysia. Oh ya, Al-Hidayah. Ya. Baru saya tahu bahwa Al-Hidayah itu tidak jauh daripada tempat saya tinggal ini. Cuma saya belum pernah ketemu dengan beliau. Oh ya, mungkin saya minta izin sedikit untuk memberikan semacam motivasi terkait dengan adanya masuk Islam tadi ya. Ini tentang dengan apa namanya bersunat tadi. Jadi bersunat ini selain daripada dituntut di dalam hukum Islam, tetapi juga ada kelebihan-kelebihan tertentu. Saya ada beberapa kasus ketika waktu masih terakhir di Fakultas Kedokteran di Medan, justru orang-orang Kristen itu yang minta sunat. Jadi selama saya mengikuti perdebatan ini, baru saya tahu bahwa sunat itu dilarang di dalam agama Kristen. Padahal mereka yang datang bersunat sama saya waktu dulu itu justru orang-orang Kristen dewasa. Perlu saya terangkan di sini ada 2 kasus daripada mereka yang yang bersunat dengan saya. Ada salah satu kasus itu orangnya dari Tanah Karo. Lalu dia datang pada saya, kemudian dia mengatakan bahwa istrinya ada keluhan gitu. Beliau itu sudah beristri, dan setelah saya periksa kulupnya ataupun femosisnya itu terlalu sempit, lubangnya itu terlalu sempit. Keluhannya itu istrinya mengeluh, kata dia begitu. Lalu saya sunat gitu ya, lebih kurang 3 minggu sebelum Christmas ataupun hari Natal. Kemudian saya tidak buang kulitnya, saya hanya bagi 2, maksudnya dimodifikasi begitulah. Dan sesudah hari Natal, kemudian dia datang semula. Kemudian dia memberitahu pada saya istrinya sudah tidak mengeluh. Artinya di sana orang-orang yang bersunat ini ada kelebihannya. Kalau tidak bersunat itu artinya pasangannya, si laki-laki ini dia hanya inaknya sendiri begitu. Inaknya sendiri. Sementara istrinya itu gigit jari. Begitu ya dokter.
Kemudian Sehingga mereka banyak sunat ya, dok. kasus yang kedua, Ya, dengar ini ya, Dok. orang Kristen, orang Katolik juga. Ya, ya. Jadi kemudian orang yang tidak bersunat ini biasanya dia akan ejakulasi lebih cepat. Ya, dia lebih ejakulasi lebih cepat sehingga si istrinya itu sering tidak mendapatkan kepuasan daripada suaminya. Artinya si suaminya ini tadi dia enaknya sendiri. Dengar. Kemudian kasus yang kedua, Lanjut. kasus yang kedua, dia ini sudah menikah, orang Kristen juga ini, dia sudah menikah lebih kurang 4 bulan. Kemudian baru dia minta sunat. Lalu saya tidak buang kulitnya, tapi saya modifikasi sehingga dia ada bendol atas dan bawah. Kemudian sesudah itu ditanya sama istri, suaminya itu bertanya kepada istrinya, sesudah disunat, ya gimana rasanya sesudah disunat gitu. Dibilangnya, oh lebih enak daripada yang sebelumnya. Lalu tidak puasnya lagi. Kemudian diminta taruh ataupun minta letak manik-manik. Jadi saya saya pasang manik-manik, 2 manik-maniknya. Kemudian sesudah itu ditanya lagi istrinya, ya gimana rasanya gitu. Sesudah ditaruh manik-manik, oh lebih enak lagi dari yang sebelumnya, dia bilang begitu. Ya. Jadi di sini saya melihat. Jadi saya melihat itu yalah, selain daripada kalau macam orang Islam, selain daripada dituntut untuk dari situ hukum agama, ya karena terkait dengan kebersihan, ada juga kelebihan-kelebihan lainnya. Jadi orang-orang Kristen yang saya lihat itu biasanya enak sendiri gitu, karena dia bermain dengan Bayangin ya Bu Nesti. Maaf dok, memotong gini dok. Tadi itu dimodifikasi ya, dimodifikasi. Oh bisa dimodifikasi. Dokter, tadi kan ada teman kita yang baru mualaf. Nah, dia masih bingung cara pemilihan metode sunat yang baik untuk dewasa. Nah, kemudian selanjutnya, tadi saya itu menganjurkan untuk jenis metode namanya dengan menggunakan smart clamp atau dengan seal final ya, fine seal gitu loh. Nah, menurut dokter mana metode untuk dewasa yang baik untuk sunat? Untuk teman kita tadi, saudara kita yang baru mualaf tadi. Sebetulnya kedua-duanya itu, kedua-duanya sebetulnya ya bagus begitu ya. Kalau yang pakai lensa itu ya tentunya dia lebih cepat, kerjanya lebih cepat, kemudian lebih rapi. Cuma saja lagi itu biasanya dia lebih mudah untuk terbuka jika sekiranya terkena air gitu. Jadi sesudah terkena air, misalnya waktu dia mandi itu dikeringkan lalu diulis dengan biasanya kalau macam di Indonesia itu kita gunakan betadine gitu, dan bagusnya pakai betadine yang krim karena nanti kan ada perbannya itu. Apabila nanti perbannya itu dia tidak melekat, dia lebih mudah melekat kalau yang pakai krim berbandingkan dengan yang ada cairan atau jenis yang cair gitu. Jadi keduanya ya bagus. Yang penting sesudah disunat itu dari segi penjagaannya harus dikeringkan. Dalam seminggu itu dia sudah sembuh, biasanya sudah sembuh. Jadi menurut dokter yang paling tepat untuk dewasa yang mana? Apakah smart clamp atau dengan seal fine seal? Kedua-duanya boleh. Tergantung dokter yang melakukan sunat itu tadi. Agama Kristen yang mau diskusi silakan. Jadi ini sekedar untuk motivasi dengan terkait dengan adanya mualaf tadi, tidak perlu bimbang karena orang-orang yang bersunat ini ada kelebihan tertentu berbanding dengan orang yang tidak bersunat. Ya. Kan banyak oten yang sunat ya dok ya, banyak oten Kristen yang sunat karena manfaatnya ya. Ya, manfaatnya satu kebersihan, dari segi kita dituntut untuk kebersihan, dari segi kebersihan, dan yang keduanya tentunya untuk istri gitu ya. Ya, jadi kita bayangkan kalau misalnya tidak tanpa disunat itu nanti itu ibaratnya
Yang si laki-laki itu dia hanya bermain dengan kulupnya atau femosisnya. Sementara nanti si istrinya itu gigit jari. Untung saja nanti si suaminya itu tidak ditunjang gitu. Ya. Karena dia orang yang tidak bersunat ini biasanya dia akan terlalu cepat dia ejakulasi. Ejakulasi dini ya, Dok. Ejakulasi dini. Jadi tiga kali maju mundur ya sudah curut gitu. Jadi si istrinya itu bisa gigit jari terlalu gitu. mendalam, Dok. Nah, ini itu berdasarkan pengalaman waktu dulu. Ya ini waktu terakhir koas waktu dulu banyak teman-teman yang minta sunat dan kebanyakan orang-orang Kristen. Kemudian mereka mengatakan pada saya bahwa istrinya sering mengeluh gitu. Kemudian dulu ini Mbak Hesti ini orang dari Medan juga kayaknya. Kapan buka praktek sunat, Dok? Ya. Kapan, Dok, buka praktek sunat gratis Indonesia, Dok? Kata-kata ada ini akan datang. Saya mungkin akan bertugas semula di Indonesia. Akan datang. Saya di sekitar Cikarang. Siap, Dok, siap. Nanti di DM aja, Dok. Ya insya Allah. Jadi kalau perlu saya bisa saja memberikan perkhidmatan secara gratis seperti macam dulu. Oke. Kalau saya itu semua gratis insya Allah. Teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan yang oten. Yang mau diskusi silakan naik. Ya, itu aja. Minta permintaan terus yang mau mualaf silakan naik mau mualaf. Ya, Dok, nanti akan diberikan sunat gratis oleh Dokter Aman. Ya, insya Allah. Jadi yang mau mualaf nanti insya Allah untuk sunatnya nanti diberikan gratis oleh Dokter Aman yang dalam waktu dekat ini akan berpindah tugas ke Cikarang, Cikarang, Indonesia. Insya Allah. Ya. Iya. Ya, jadi saya ini baru saja main TikTok ini. Saya tidak tahu macam mana mau turun. Ya. Oke. Bunda Esti, tolong. Ya, oke. Terima kasih dokter udah mampir ke Komal kami, dokter. Ya, alhamdulillah. Sama-sama, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, terima kasih. Astagfirullahaladzim. Selamat malam Arifin. Malam. Agama apa? Iya malam Bun. Saya Kristen Ortodok. Ortodok. Oke. Iya. Mau mualaf enggak? Enggak ya? Ya kalau dikasih hidayah mau sih sebenarnya. Mau diskusi. Mau diskusi silakan bertanya, mau nanya apa? Tapi ini Arifin. Ya kan soalnya baru ada orang mualaf, siapa tahu mualaf ada yang mau mualaf lagi kan alhamdulillah. Kalau di roomku ada 5 orang dalam satu malam mualaf kan alhamdulillah. Enggak Bun, soalnya saya kan gini. Ya kenapa Bang? Gini Bun, saya kan ya Bang kenapa saya kan kenapa saya kan? sebenarnya kepengen sih mualaf. Kepengen sih sebenarnya mualaf. Cuman saya masih mendalami hadis Rasulullah dulu mana gitu. Ya minta doanya aja ya Bun ya sama room ini ya Bun. Ya insya Allah semoga dapat hidayah. Ini abang mau diskusi mau nanya apa? Ya mau nanya aja Bun. Ini maaf ya kalau misalkan keluar dari perbincangan topik ya. Ya. Jangan berantem kalian, weh. Jangan ngambek kalian, weh. Arifin lagi di mana itu, pula Bang? kalian. Cari tempat agak sepi sedikit, Bang, berisik kali kayaknya. Jangan berantem kalian di situ, weh. Anak Medan ini, main kalian sama aku sini. Astagfirullah. Bang ya.
Ya, kenapa? Gimana bang? Lanjut bang, lanjut. Nih saya mau nanya ya. Ya. Makna dari syahadat itu apa ya Bun ya? Maaf ya saya ini kan non muslim gitu, jadi saya kepengen tahu juga kan kedalamannya ilmu Islam gitu gimana gitu kan, makna dari syahadat. Ustadz Alif, Gurunda Zuma monitor nggak nih? Bang Juma rehat. Ustadz Alif, Ustadz Alif. Ada Ustadz. Silakan Ustadz. Kerjalah Ustadz Alif, kerja. Honor udah keluar ya kan? Tapi sebelumnya saya banyak minta maaf ya kalau saya ada salah. Enggak. Soalnya saya Enggak apa-apa bang. Kalau gini bang, kalau memang niatnya untuk belajar nggak ada masalah bang. Mau bertanya sepuasnya juga nggak ada masalah. Silakan bang, lanjut. Yaudah, Ustadz Alif kerja Ustadz. Syahadat itu, makna dari kata syahadat itu tasdikun biqalbi wa qalu bilisan wa amalu bil arkan. Pertama, dibenarkan, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, lalu diamalkan apa yang diikrarkan itu dalam kehidupan. Itu makna dari syahadat. Ketika Anda mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah, bahwa aku bersaksi di situ, hati meyakini, lisan, antara lisan dengan hati itu sinkron juga dengan perbuatan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah itu. Dan aku bersaksi, mengikrarkan diri, meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dalam kehidupan juga tidak Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oke, Ustadz Ali bentar. Arifin, kamu katakan kamu Kristen Ortodok, tapi piti-piti kamu Islam, gimana sih? sebenarnya gini ya Bunda ya, kalau saya saya jelaskan ya, saya tuh memang masih Kristen Ortodoks, cuman di PT banyak saya kisahkan masalah-masalah Islam, soalnya saya sama keluarga ini kan bertentangan mau masukin sebenarnya sudah Islam sebenarnya Bunda, cuman sama keluarga saya ini nggak diberikan setuju gitu, jadi saya ini Islamnya sembunyi-sembunyi, makanya saya meyakinin dengan 2 kalimat syahadat itu, yakin saya bahwa Allah itu Esa satu, bukan yang istilahnya 3 Tuhan 1 orang itu. Ini cuman saya dari keluarga saya dikucilkan, dijauhkan gitu kan, masalahnya kalau susah saya ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bentar ya. Ya bang. Ya Bang Arifin, kalau Anda memang sudah Islam, kenapa di awal Anda mengatakan bahwa Anda Kristen Ortodok, Bang? Ya saya cuman gini Bang ya, jangan tersinggung dulu ya, saya banyak minta maaf. Soalnya saya kan cuman meyakini diri sendiri aja bahwa saya ini sudah Islam kah apa belum gitu. Soalnya kan Islam ini kan bilangnya kan bukan berarti ada keterpaksaan dalam berkalimah. Cuman saya ini gak direstui orang tua gitu Bang, maksudnya. Iya, mohon maaf ya masuk Bang, ke Islam ini bukan maksud kan di Islam kan namanya kan keriduan Tuhan itu kan berada di kedua orang tua Bang. Mohon maaf jika yang ya ridho Bang, apa ini termasuk Islam Bang? Bentar. Mohon maaf, tak ada maksud untuk menggurui Abang, ya kan? Abang ini kan bilangnya sudah Islam, tapi di awal ngaku Kristen Ortodok. Itu sudah berdusta Bang namanya Bang. Di dalam Islam itu tak boleh seperti itu. Kalau Muslim katakan Muslim, kalau ya bukan Muslim ya bilang bukan Muslim gitu. Iya. Mereka menunjuk ya sudah Yesus yang kan pilihan apa ya, pemilihan sepakat, karena mereka mempunyai kekuasaan pada zaman itu, pada saat itu.
Jadi keputusan di tangan mereka. Dia di tangan imam kepala. Jadi kita tanya aja lah. aja. Kesepakatan antar manusia nih, kan gitu. Padahal di dalam hukum Taurat tidak boleh membunuh orang. Amsal 16 tidak boleh menumpahkan darah. Ini berdasarkan kesepakatan. Pertanyaannya, renungannya imam-imam kepala, Yudas Iskarot, itu kerasukan apa ini? Itu kerasukan setan itu Pak. Itu mungkin kerasukan setan itu. Tetapi kenapa satu hal lagi, Yesus itu kan nabi kami. Kenapa Yesus itu kan manusia biasa ya kan? Kenapa tetap aja dituhankan? Itu kalah contohnya Otin Kucuk. Itu namanya Otin Kucuk lah. Manusia pada Yesus Tuhan katanya Tuhannya sendiri. Iya katanya. Kucuk itu punya Tuhan. Bilang-bilang. Jangan menghakimi, izin dulu ya. Jangan menghakimi iman siapapun di sini. Diskusi aja. Mau Bang John menuhankan siapa, ya silakan saja. Tapi jangan sampai terlalu jauh menghakimi orang. Begitu. Cuman yang kita kesal tuh ini persidangan manusia, kesepakatan manusia. Kan ada Yesus Barabas tuh yang jadi penjahat besar tuh Bang Andi tuh malah dibebasin. Padahal putusan pengadilan Pilatus mengatakan Yesus itu tidak diketemukan kesalahan. Kasasi ke Herodes juga tidak diketemukan kesalahan. Yesus tidak dikatakan kesalahan, tetapi Yesus itu ditipu lalu difitnah lagi. Padahal gitu. Padahal kamu tahu nggak kan si Yesus itu adalah nabi saya. Itu loh ten kucuk. Sinyal saya lag tadi, sama makanya juga nggak lengkap. Iya. Masa manusia yang tidak bersalah darahnya ditumpahkan untuk penebus dosa. Oke, izin bentar kawan-kawan. Udah dijawab tadi itu, izin bentar. Udah dijawab. Makanya kan udah dijawab tadi. Makanya kenapa saya dari tadi diem aja? Ya, karena sebenarnya saya sudah tahu arah pembicaraan Bung Jones ini kemana gitu loh. Udah tahu saya. Makanya mayoritas Otan Pesek itu pasti mereka mengikut ajaran yang apa ya? Kalau boleh dibilang ajaran modifikasi, ajaran custom. Ya itulah makanya kalau saya kutip dari konten dari Bosman Mardigu ya, Mardigu Wawi ya di YouTube-nya. Jadi Kristen itu baru lahir 3 abad setelah pembunuhan yang kemudian namanya menjadi Yesus Kristus atau Jesus Christ. Walaupun nama lahirnya adalah ada yang bilang Emmanuel, ada yang bilang Joshua, yang kemudian diserap menjadi Isa dan Iso ya kan. Nah itu baru terjadi 3 abad setelahnya. Jadi Kristen itu lahir di Romawi, di ajaran Te Concilia. Dan yang pasti ajarannya syarat akan kebencian, bahkan junjungan sendiri dikutuk. Makanya kenapa saya dari tadi diam? Karena udah pasti Otan Pesek, pengikut ajaran Romawi, ngeyelan. Beda dengan yang benar-benar mengikut Yesus, no ngeyel-ngeyel klub. Ada salah satu, cuman mohon maaf saya lupa identitasnya. Yo, standby. Oke. Jadi kesimpulannya adalah ya bahwa dalam berdiskusi itu kita nggak boleh menista. Kedua, kita nggak boleh ke personalnya. Mau dia imannya seperti apa? Karena ini diskusi bukan iman, tapi diskusi data. Apapun dia bicarakan ya itu pendapat dia. Kita yang luruskan, kan begitu. Jadi kita juga sebagai umat Islam kita harus menunjukkan sikap kita. Tapi kita juga nggak boleh terlalu banyak mengalah. Mereka jual, ya kita beli. Mereka fitnah, mereka kurang ajar, kita hajar. Dengan media sosial, bagaimana cara mengajarnya? Bukan dengan emosi membabi buta, tapi kita hajar dia pakai data. Dengan emosi itu ya, kita kaji, ya kita pakai ilmu gitu loh.